First time-nya langsung sama Kak Orin. Apa nih disapa, ada disapanya nggak followersnya kakak? Aduh. Halo followersnya Kak Delima. Nih Halo. With Kak Orin. Kak Delimanya, aku punya nama panggilan namanya Lima. Lima banget. Lima ini kita baru kenal hari ini, bukan baru kenal, baru ketemu hari ini. We're mutual. Mbak, ini kakak ke Bandung dalam rangka apa kak? Dalam rangka main sih kalau sekarang lagi healing. Oh healing. Karena mau ada rencana ke depannya gitu. Jadi mau ngabisin dulu waktu di Bandung gitu. Oh kenapa Bandung? Asik. Karena kebetulan ada orang-orang di Bandung yang ingin aku temui gitu. Dan aku juga belum sering banget ke Bandung gitu. Baru ini ketiga kalinya aku ke Bandung. Terus apa yang is there any quest? Pertanyaan. Bukan. Quest itu kayak pencarian, petualangan. Kemana tuh? Ke Bandung? Ya, di Bandung, sama di Bandung. Ke Bandung itu pengen tahu suasananya, kayak karena kan ini baru ketiga kalinya, jadi aku pengen tahu nih Bandung tuh gimana sih gitu. Karena aku biasanya main ke Jakarta gitu, yang panas gitu ya, kayak gimana nih suasananya di Bandung. Kebetulan kan di sini juga ada orang-orang yang aku kenal gitu, jadi oke, aku ke Bandung deh gitu untuk experience baru gitu. Oke. Menarik. Experience baru. Biasanya apa sih alasan-alasan kakak untuk mendatangi suatu tempat? Apakah ada hal yang ingin kakak cari? Mungkin pertama untuk refreshing, untuk refreshing ya. Kedua untuk mencari pengalaman baru, untuk kayak tahu lah gitu. Kayak aku, oh iya ternyata gini Bandung kayak. Terus mencari orang-orang yang satu pemikiran gitu ya di kota itu. Kalau ada gitu, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kan kadang aku menemukan orang-orang tuh nggak selalu di tempat aku kerja gitu, nggak selalu di tempat aku sekolah, tapi kadang di luar yang mungkin aku nggak pernah sangka bisa ketemu orangnya gitu loh. Orang-orang seperti apa yang biasanya menarik perhatian kakak? Membuat kakak tertarik, Oke, yang biasanya menurut aku menarik tuh yang bisa diajak ngobrol, nyambung, dan dia bisa bisa menyesuaikan gitu dengan aku gitu, atau aku menyesuaikan dengan dia, ngerti gimana caranya berkomunikasi yang baik gitu. Karena menurutku komunikasi itu penting banget gitu ya. Kayak ketika kita ngobrol sama orang, kalau kita ngerasa gak dihargain kan gak enak gitu. Jadi nyarinya yang emang komunikasinya enak gitu. Terus kalau bisa sih kayak punya emotional intelligence yang tinggi gitu. Jadi kayak kan bisa, kalau misalkan kita gak enak, dia tahu ini orang lagi gak enak gitu ngobrolnya. Jadi, itu hal yang menarik ya. Kalau buat aku sendiri tuh, apa yang membuat aku bisa tertarik sama orang lain adalah ketika aku bisa berdebat dengan dia. Ketika aku bisa berdebat dengan dia, karena aku seseorang yang mencari pijakan aku dengan cara berargumen dengan orang lain. Kalau misalkan orang tersebut mungkin cenderung untuk konform, ya akan jadi temen yang mungkin menjalani perjalanan yang sama, tapi bukan someone that then pulls me, if that makes sense. Kalau menurut Kak Orin, pentingnya punya relasi itu gimana sih? Apa penting banget gitu? Apa enggak harus banget? Apa gimana? Penting apa enggak gitu? Untuk punya relasi. Untuk orang introvert deh. Nah, untuk orang introvert yang susah buat gabung gitu misal. Enggak, orang introvert nggak susah gabung. Oh iya, berarti apa tuh? Tergantung orangnya. Ya mungkin ada sebuah stereotip ya, orang introvert itu orang yang socially awkward, socially cannot fit in, nggak bisa berbaur dengan orang-orang banyak dan seterusnya. Tapi menurut aku perlu dibedakan, setidaknya dari yang aku pernah baca-baca, pernah dengar gitu ya. Introvert itu bukan social skills. Introvert itu adalah bagaimana cara aku mengisi energi, mengisi daya. Aku seseorang yang introvert dalam artian ketika aku
kehabisan energi, cara aku mengisinya adalah dengan menyendiri, dengan di ruangan sendiri atau melakukan aktivitas sendiri gitu. Tapi apakah aku kemudian bisa membangun relasi dengan orang lain dalam one on one relationship atau a group relationship? Ya aku bisa gitu, dengan kapasitas aku, dengan pengalaman-pengalaman juga. Kemudian bagaimana membangun relasi dari situ, itu jadi sesuatu yang penting. Tapi juga aku ngelihatnya kayak nggak tahu ya, sesuai kebutuhan. Dari aku kan selama 8 tahun pindah-pindah kota gitu ya, dan yang aku pelajari adalah ketika aku berelasi dengan seseorang, misalnya aku mendatangi A gitu, karena aku punya ekspektasi A bisa memberikan apa yang aku butuhkan saat itu gitu. Aku bertemu dengan B karena B bisa memberikan apa yang aku butuhkan. Kayak misalkan aku tuh lagi bosen banget, hidup lagi capek banget, terus aku butuh ketawa gitu ya, aku bakal ngobrol sama A karena dia humoris misalkan orangnya. Tapi ketika aku butuh nasihat, aku butuh guidance, aku bakal ke B. Bukan berarti A jadi jadi aku lupakan, tapi kayak ya aku tahu kebutuhan aku gitu. Maka berelasi kemudian adalah seperti kita membuka pintu-pintu peluang di mana kebutuhan kita itu bisa terpenuhi lewat mereka gitu, dengan berelasi secara emosional ya, bagi aku terutama to a deeper level it is emotional bonding, but there are also some relations that are just on the surface gitu. What do you think? Keren. Bener-bener jadi ilmu baru buat aku. Kesimpulannya adalah, kalau yang aku tangkap ya, kalau di kota relasi itu berdasarkan kebutuhan. Kalau di luar city gitu ya, relasi itu dibangun ya berdasarkan communality gitu, kesamaan aja, mereka tinggal di geographical location yang sama. Ya udah, jadi kepeduliannya otomatis terbangun di sana gitu, mungkin aku tangkap ya. Nggak tahu, dari tadi tuh yang muncul di kepalaku adalah bagaimana aku merasa, mungkin terutama sebagai orang yang tinggal di kota besar ya, energi aku tuh banyak banget terkuras gitu loh, terutama dengan secara interaksi dengan dunia online gitu ya, dunia maya. Kemarin aku baru baca buku, lupa aku penulisnya siapa, Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Dia ngejelasin gimana informasi yang kita dapetin dalam satu hari itu sama kayak 1000 tahun informasi di zaman Edo, tapi kita ngedapetin itu dalam sehari. Saking itu tuh banjir, arus informasinya parah banget gitu loh. Nah jadi kan kayak sebenarnya kita kan manusia yang sama ya dari dulu sampai sekarang, maksudnya selnya tuh sama, maksudnya defaultnya kayak gitu. Jadi kayak kita tuh sangat mungkin overwhelmed dan lain-lain, sehingga ketika kita mengalokasikan energi kita, atau setidaknya aku gitu ya, jadi kayak sesuai kebutuhan aja, karena kayak nggak punya energi buat hal-hal yang tidak butuh atau tidak penting gitu loh, gitu, karena udah capek duluan. Aku sih sering ngerasa kayak gitu. Walaupun di sisi lain bisa jadi energi aku yang tergunakan itu adalah untuk banyak distraksi juga ya, kayak aku masih mencoba mengelola distraksi dan gimana energi aku tuh nggak tersalurkannya tuh ke hal yang justru malah deviating from my own path yang coba aku jalani gitu. Kalau menurut aku kayak setuju sih, kayak bedanya itu kalau di kota tuh kayak apa namanya tadi tuh, lupa aku. Apa ya? Ini ada yang namanya Individualis. Itu intinya tuh jadi antara kalau kata tuh Oke. Kalau di kampung itu menurutku hubungan lebih mudah karena emang udah saling kenal dari awal gitu. Jadi udah ada intinya tuh kan, kalau maksudnya di luar kota gitu ya, kayak hubungan itu di satu tempat misal itu udah kayak satu keluarga, terus ke tempat lainnya satu keluarga lagi, makanya kayak lebih si hubungan itu lebih kayak dekat gitu, kayak lebih ke perasaan gitu. Nah kalau di luar kayaknya lebih kayak
kalau kamu punya sesuatu yang emang dibutuhin gitu, baru kita bisa ngobrol, baru bisa kenal gitu. Beda sama di kampung. Kalau di kampung tuh ya mau ada kebutuhan mau enggak, kadang kita udah langsung kenal kan gitu sih. Bedanya di kehubungannya itu gitu, di hubungan awalnya.